Pak. Oh ya, selamat pagi. Saya mau konfirmasi nih Pak terkait adanya isu kemarin, bisa jelaskan Pak? Oh ya, terkait kemarin ada masukan yang kita terima itu ada warga yang katanya dirawat di Puskesmas Tanjung Sari, sementara menggunakan fasilitas BPJS, mengeluh dengan alasan BPJS bayar. Seperti itu. Sebenarnya begini, setiap pasien BPJS itu dari pertama masuk sampai pulang itu sama sekali tidak dipungut biaya. Itu yang sebenarnya. Terkait dengan warga menyatakan bahwa katanya bayar itu, jadi pasien itu kan diperiksa oleh dokter yang bertanggung jawab untuk memeriksa pasien sampai pasien itu bisa sembuh, diharapkan bisa sembuh. Jangan sampai pasien itu dirujuk, diusahakan kan, karena pasien sendiri merasa repot kalau dirujuk gitu. Nah begini, jadi puskesmas itu kan paskes tingkat 1 ya. Beda dengan paskes tingkat 2 seperti rumah sakit gitu. Jadi di paskes tingkat 1 itu walaupun memang rawat inap, tapi obat-obatan yang di cover oleh BPJS itu kan terbatas. Tidak ada obat-obat suntik, tidak ada obat-obat Korea. Kemudian ada obat-obatan yang memang disediakan oleh BPJS yang ada di puskesmas itu lebih mengarah ke obat-obat sifatnya oral atau yang diminum. Ya. Sementara dokter yang memeriksa itu kan ingin memberikan pengobatan yang optimal. Nah, jadi dokter sendiri dengan alasan itu menawarkan. Jadi obat yang ya, di jadi kata dokter sebagaimana saya tahu di rumah sakit itu obat pasien yang dirawat itu bisa digunakan ditambah dengan obat-obat suntik, obat-obat injeksi, gitu kan. Nah, itu kan ditawarkan ke pasien dan dijelaskan kalau misalkan bapak atau ibu yang dirawat di sini perlu dengan obat-obatan yang saya juga istilahnya menurut dokter itu perlu, kalau bersedia mungkin akan diresepkan gitu. Itu dengan catatan berarti itu obat yang tidak tercover. Obat yang tidak di-cover oleh BPJS, misalkan menurut dokter ini perlu obat injeksi, ya apa namanya lah, misalkan Ranitidin atau Ondansetron, gitu kan. Kalau misalkan bersedia, boleh kami resepkan. Cuma dengan catatan tidak di-cover oleh BPJS, berarti harus membeli ke apotek kan gitu. Nah, dari situ banyak yang setuju, kan. Nah, tapi kalau misalnya nggak setuju, itu kan namanya juga tawaran kan. Betul, tidak memaksa. Tidak memaksa. Kalau misalkan ya enggak lah, kan saya di BPJS, saya kan bisa menggunakan memanfaatkan fasilitas ini, nggak masalah, kita rawat seperti biasa, ya. Seandainya ternyata keluhannya itu baru turun sudah 2 atau 3 hari, masih misalkan panas lah, demamnya nggak turun, mungkin kita anjurkan untuk rujuk, karena obat-obat untuk membantu itu di paskes tingkat 1 itu puskesmas tidak ada, kan? Nah, sementara pasien yang dinyatakan seperti itu banyak yang merasa keberatan, pengen di sini, nggak apa-apa, dengan kita beli aja, kan gitu. Nah terus itu yang pasien komplain kemarin itu yang keberatannya itu terkait obat itu. Jadi yang saya sampai ke kita itu karena percuma punya BPJS, kalau bayar tetap bayar, kan gitu. Hanya itu yang sampai ke kita. Ya, itu kan mungkin itu yang bicara itu bukan keluarga yang bersangkutan, tapi itu yang katanya sedengar itu aparat juga yang bilang. RT atau RW saya kurang gitu. Bisa dijelaskan itu warga desa mana? Menurut keterangan Pak Endang kemarin tuh warga Tanjung Sari.
pertimbangan. Kalau lu mau beli, cuma tetap harus bikin persetujuan. Bikinlah pernyataan, gitu kan. Nah, sampai dia tanda tangan, dibaca dulu, tanda tangan. Ya prosedural lagi. Ya prosedural. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa BPJS bayar, terus itu dipaksa oleh puskesmas, kan gitu. Nah, yang disebut dengan bayar ini seperti itu, hanya untuk membeli obat-obatan. Obat-obatan yang tidak bisa di-cover. Ya, betul. Kemudian itu kan bayarnya ke puskesmas. Ya, ada di antaranya yang memang bayar ke puskesmas itu karena pasien sendiri tidak sanggup untuk membeli sendiri ke apotek. Tidak ada keluarga yang bisa disuruh, apalagi kalau malam. Apotek pada tutup, kita bantu untuk menyediakan. Itu sebenarnya. Nah, dan itu pun sekali lagi tidak ada unsur paksaan atau dianjurkan pun sebenarnya tidak, cuma ditawarkan. Ditawarkan kan yang ditawarkan boleh menolak, boleh menerima kan begitu. Itu pun kan untuk kepentingan pasien untuk sendiri. Kepentingan pasien sendiri, gitu kan. Seringkali pasien yang tidak ada perkembangan karena obat-obatan kita terbatas, kita rujuk keberatan, kan gitu. Keberatan. Kalau bisa usahain di sini. Sampai ada yang bilang begini, nggak apa-apa dok, walaupun misalkan ada obat yang harus dibeli, sampai begitu kan. Nah, kan dokter mungkin secara manusiawi